Jadi karena dia berpikir bahwa motivasi itu rajin. Jadi semua itemnya rajin 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 gitu. Ya, analisis masalah. Mengapa ini bermasalah? Konstruk motivasi terlalu luas jika hanya dibaliki oleh satu perilaku spesifik. Risikonya apa? Validitas isi rendah dan kegagalan menangkap dimensi motivasi secara utuh. Apa ya masalah utama di pendekatan tersebut? Tidak ada masalah. B. Konstruk terlalu luas jika hanya diwakili satu perilaku. Jawaban benar. Item harus lebih panjang. D. Harus langsung disebar. Kesimpulan, definisi konstruk yang sempit berisiko menurunkan validitas isi dan kegagalan menangkap dimensi motivasi secara utuh. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jika konstruk yang motivasi, untuk mengukur motivasi, jangan kita langsung berpikir, oh motivasi itu cuman rajin. Oh, motivasi itu perilaku yang tidak pernah berhenti melakukan apa ya untuk tujuannya gitu. Tidak sesederhana itu. Ya. Kenapa jika memikirkan satu sederhana perilaku ya, dimensinya padahal ada masih banyak lagi tentang dimensi motivasi. Tentu kegagalan menangkap dimensi itu mendapat hasil secara utuh. Nah, validitas isi itu jadi gagal. Nah, ini menetapkan domain ukur, definisi konseptual dan ruang lingkup konstruk. Di dalam domain ini, inti luar domain, ada konstruk tidak relevan. Jadi domain challenge, motivasi belajar, klasifikasi item berdasarkan referensi konsep. Ini motivasi belajar ya. Tetap belajar saat sulit. Ini persistence atau grit menunjukkan ketahanan individu dalam menghadapi hambatan akademis. Banyak ya. Warna favorit, preferensi pribadi tidak memiliki korelasi langsung dengan usaha atau dorongan belajar. Ada hubungannya nggak warna favorit sama motivasi belajar, Bapak Ibu? Tidak ada. Menetapkan target, orientasi tujuan, komponen kognitif penting dalam mengarahkan motivasi belajar. Menetapkan target ada hubungannya nggak dengan motivasi belajar? Ada ya. Tinggi badan, karakter fisik, faktor biologis. Apakah motivasi itu dipengaruhi oleh tinggi badan? Ada nggak Bapak Ibu? Ini domain challenge namanya. Ada nggak? Nggak ada. Menyelesaikan tugas, kepuasan pencapaian indikator dari hasil motivasi yang sukses. Apakah ini ada hubungannya dengan motivasi belajar nggak menyelesaikan tugas Bapak Ibu? Ada. Orang bisa menyelesaikan tugas tanpa punya motivasi belajar juga kan, Bu? Ya ada, tapi apakah ini juga ada di motivasi belajar? Ada. Ya. Ada. Yang tidak ada di sini adalah warna favorit dan tinggi badan. Jadi tentukan mana dari poin di atas yang termasuk ke dalam domain motivasi kelompokkan. Ya, belajar dan berikan argumen sikap untuk setiap klasifikasi. Ya, seperti itu. Dari konsep ke dimensi ya, konsep dulu, baru ke dimensi kerangka operasional variabel. Konstruk ya, atau ulang lagi konsep utama, titik awal yang bersifat abstrak. Harus berakar pada definisi teoritis yang diakui. Dimensi atau aspek, penguraian konstruk menjadi subkomponen, baru indikator. Jadi penentuan dimensi tidak boleh didasarkan pada asumsi pribadi. Seluruh alur harus memiliki justifikasi teoritis yang kokoh untuk menjamin validitas instrumen. Gitu. Ya. Nanti diulang-ulang nanti lama-lama pinter. Struktur konstruk motivasi belajar ya, ini kan contoh-contoh ketekunan, motivasi itu adalah ketekunan, orientasi tujuan, usaha. Itu. Menyusun indikator perilaku, definisi bentuk perilaku nyata yang mempresentasikan atribut psikologis individu. Karakteristik indikator yang baik, konkret, berupa tindakan nyata yang spesifik dan tidak abstrak. Jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Dapat diamati dan dilaporkan, perilaku dapat disaksikan oleh orang lain atau dilaporkan secara kredibel. Sesuai teori berdasarkan kerangka teoritis yang relevan dengan atribut yang diukur. Teorinya memang ada berdasarkan kerangka teori yang relevan ya.
Seperti itu. Nih Bapak Ibu jangan tertukar membedakan konstruk dan indikator perilaku yang kemarin sudah saya jelaskan dan ini saya jelaskan lagi. Motivasi tetap berusaha meski menghadapi hambatan dan kegagalan kan. Empati, memahami, memvalidasi, merespon perasaan orang lain. Jadi indikator perilakunya dapat diobservasi. Konstruk internal, motivasi, empati. Ini yang bisa diobservasi. Jadi kalau konstruk itu konsep yang tidak terlihat kan. Lalu sedangkan indikator itu perilaku yang cerminan nyata yang dapat dilihat, yang dapat diobservasi, yang dapat diukur. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu konstruk atau indikator. Perhatikan. Kecemasan, konstruk atau indikator? Konstruk, Bu. Menghindari situasi takut dinilai. Betul, indikator. Betul. Karena bisa dilihat, ya. Prokrastinasi, konstruk. Menunda memulai tugas, indikator. Nih, udah saya jawab di sini. Bye-bye. Jadi, Thank you for dinner. klasifikasikan item berikut dalam kutip konstruk, variabel Happy nice laten. dream. Indikator variabel teramati. Nih, konstruknya kecemasan. Nah, kecemasan itu bisa dilihat, itu harus ada indikatornya. Baru kita tahu apakah dia mengalami kecemasan atau seperti apa kecemasan yang alami. Jadi kalau dia kecemasan atau kekhawatiran atau ketakutan atau itu harus diteliti, harus selami banget bahwa dia memang mengalami kecemasan atau hanya sebenarnya dia tuh kayak ya bukan cemas sih tapi kayak khawatir. Jangan-jangan salah lagi nanti konstruknya. Bukan kecemasan atau mungkin kecemasan tapi akhirnya nggak tahu apa yang mempengaruhi karena indikatornya kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa observasi yang kita buat, nggak nyambung maksudnya. Apa yang salah? Permasalahan saat ini pengguna indikator memiliki motivasi yang baik, tidak operasional dan sulit diamati secara langsung. Solusi perbaikannya mengubah indikator menjadi perilaku spesifik seperti tetap berusaha menyelesaikan tugas meskipun sulit. Nah, ini adalah menyusun blueprint yang tadi sebenarnya sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu. Pertama, menjaga dimensi, memastikan setiap aspek diukur tetap berada domain yang telah ditentukan, memberikan batasan jelas, mendistribusikan jumlah item, menjamin keseimbangan bobot. Ini strukturnya ya, ketekunan konsistensi dalam menghadapi hambatan, jumlah item 5. Usaha, tingkat pengerahan tenaga energi 5 jumlahnya. Tujuan, kejelasan sasaran jangka panjang 5, total 15. Ya kan? Ini kan dimensinya ketekunan. Indikatornya ini. Jumlah itemnya pertanyaannya ini, 5. Dibuat pernyataan-pernyataannya. Jadi dimensinya ini dulu. Dari konstruk itu. Konstruk apa ya tadi? Motivasi. Ada ketekunan, usaha, tujuan. Ya kan? Dimensinya kan? Baru indikatornya. Ketekunan apa gitu ya. Susah ya Bapak Ibu ya. Susah atau gampang kira-kira? Tapi Bu, tadi sambil saya mengerjakan itu saya jadi sadar bahwa indikator jumlahnya itu harus sama, Bu. Nggak bisa kayak misalnya kalau ada 3 indikatornya, masing-masing itu misalnya 5, 5, 5 atau 2, 2, 2 gitu. Nggak boleh yang satu terlalu sedikit kan, Bu? Maksudnya gimana? Bapak Ibu maaf, di mute. Yang ini Bu, Suaranya. kayak misalnya kan ada kasus tuh, dia kan mau analisis instrumennya. Ketekunan dia buat 10 item, usaha 1 item, tujuan 1 item. Kan yang katanya kalau yang baik itu harus semuanya sama kan, Bu?
indikatornya supaya atau mudah untuk diukur. Betul. indikatornya harus sama-sama. Ya tergantung dari kebutuhan Jumlahnya emang item kalau itu. beda-beda nggak masalah, Bu? Ya harus, ya kalau umpama contoh indikator